Selamat siang, saudara-saudara. Pada hari ini kita berjumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan dari mulai setelah UTS sampai dengan UAS. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam perkuliahan ini, maka seperti biasa sebagai umat yang beragama, kita berdoa dulu di tempat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pokok bahasan kita pada siang hari ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya, yaitu mengenai rasio. Yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Itulah rasio yang terakhir, rasio keempat. Baiklah, rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan mencari keuntungan. Profit, itu artinya keuntungan atau laba. Rasio profitabilitas terdiri dari 1. Profit margin atau profit margin on sales. Profit margin on sales adalah rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Ada dua rumus untuk mencari profit margin, yaitu A. Untuk margin laba kotor. Rasio ini digunakan untuk menerapkan harga pokok penjualan. Rumus yang digunakan profit margin sama dengan penjualan bersih kurang harga pokok penjualan dibagi sales. Contoh soal. Komponen laporan keuangan 2015 dan 2016. Jadi ada 3 kolom itu. Kemudian di bawahnya penjualan atau sales. 2015 5.950, 2016 5.550.
Harga pokok penjualan 2015 4.050, 2016 3.850. Jadi kita perolehlah untuk tahun 2015 profit margin 5.950 dibagi 5.900. Saya ulangi, 5.950 kurang 4.050 dibagi 5.950 sama dengan 0,319. 0,319 dibulatkan menjadi 32%. Jika rata-rata industri untuk profit margin adalah 30%, sedangkan margin laba perusahaan tahun 2015 adalah 32%, berarti perusahaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Nah, tahun 2016 Anda kerjakan sendiri. Margin B, margin laba bersih. Rasio ini menunjukkan pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rumusnya, net profit margin sama dengan earning after interest and tax dibagi dengan sales. Contoh, komponen laporan keuangan tahun 2015 dan 2016. Penjualan 2015 dan 2016, earning after interest and tax 2015 1.296, 2016 904. Maka untuk tahun 2015 net profit margin sama dengan 1.296 dibagi 5.950 sama dengan 0,2172, 0,2178 dibulatkan menjadi 21,8%.
Jika rata-rata net profit margin adalah 20%, margin laba perusahaan tahun 2015 ada sebesar 21,8%, maka perusahaan baik karena berada di atas rata-rata industri. Dua, hasil pengembalian investasi atau return on investment rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan, baik itu modal pinjaman ataupun modal sendiri. Rumusnya adalah return on investment sama dengan earning after interest and tax dibagi total assets. Langsung saja kita lihat ke contoh soal. Komponen laporan keuangan 2015 dan 2016. Laba 2015 1.296, 2016 805. Terjadi penurunan laba. Total aktiva 2015 4.200, sedangkan 2016 4.100. Terjadi penurunan 100. Jadi untuk tahun 2015 return on investment sama dengan 1.296 dibagi 4.200 sama dengan 0,308 dibulatkan menjadi 31%. Return on investment pada tahun 2015 ada sebesar 31%. Jika pada tahun 2014 ada sebesar 25%. Berarti hasil pengembalian investment bertambah sebesar 6%. Ini menunjukkan kemampuan manajemen untuk memperoleh return on investment. Jadi dimulai dari tahun 2014 dulu, setelah itu tahun 2015 dan 2016. Yang ketiga, hasil pengembalian ekuitas. Ekuitas itu modal. Return on equity. Hasil pengembalian ekuitas atau return on equity atau rentabilitas modal sendiri
merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rumusnya adalah return on equity sama dengan earning after interest and tax dibagi equity. Mari kita lihat contoh soal. Komponen laporan keuangan 2015 dan 2016. EAIT yaitu earning after interest and taxes. Tahun 2015 1.296, tahun 2015 total equity 2.250, tahun 2016 EAIT 804, total ekuitas 2.000. Maka untuk tahun 2015 return on equity sama dengan 1.296 dibagi 2.250 sama dengan 0,576 dibulatkan 58%. Artinya tingkat pengembalian investasi tahun 2015 diperoleh 58%. Jika pada tahun 2014 tingkat pengembalian investasi 70%, artinya hasil pengembalian investasi berkurang sebesar 12%. Ini menunjukkan ketidakmampuan manajemen untuk memperoleh return on equity. Maka selanjutnya Anda buat analisis untuk tahun 2016. Empat, laba per lembar saham biasa. Earning per share of common stock. Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Langsung saja kita ke contoh soal. Rumus laba per lembar saham sama dengan laba saham biasa dibagi saham biasa yang beredar.
Contoh soal. Komponen laporan keuangan 2015 dan 2016. Keuntungan tahun 2015 1.296.000. Tahun 2016 801.000. Menurun. Jumlah saham biasa yang beredar 1.600 tahun 2015, sedangkan tahun 2016 1.400. Juga berkurang 200 lembar saham biasa. Jadi untuk tahun 2015 laba per lembar saham sama dengan 1.296.000 dibagi 1.600 sama dengan 810 rupiah. Jika pada tahun 2014 laba per lembar saham 980, sedangkan pada tahun 2015 laba per lembar saham 810, maka laba per lembar saham dikatakan menurun sebesar 170.000 rupiah per lembar. Baik. Maka untuk lebih memahami materi kita tentang rasio profitabilitas, maka ada di sini tugas kalian. Satu, hitunglah rasio dari profit margin, return on investment, return on equity, dan laba per lembar saham tahun 2016 serta buat perbandingannya dengan tahun 2015. Jadi tugas ini dikerjakan setelah selesai kuliah kita. Baik, sekarang kita membicarakan pokok bahasan yang kedua, yaitu analisa sumber dan penggunaan modal kerja. Analisa sumber dan penggunaan modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai kegiatannya. Kemudian, dana yang sudah diperoleh tersebut digunakan untuk aktivitas apa saja.
Dalam prakteknya, pengertian dana atau fund dibagi ke dalam beberapa pengertian. Satu, dana yang dianggap sebagai kas, yaitu dana sesungguhnya dimiliki perusahaan dan siap digunakan setiap waktu dibutuhkan. Dua, dana dianggap sebagai uang yang disimpan di bank dalam bentuk giro atau tabungan yang tidak dapat digunakan setiap waktu. Tiga, dana yang dianggap sebagai modal kerja, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Jadi jangka waktu pendek artinya kurang dari 1 tahun. 4, dana dianggap sebagai seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan. Artinya seluruh harta perusahaan yang dimiliki dalam aktivanya dianggap dana perusahaan. Jadi aktiva jangka pendek dan aktiva jangka panjang, current asset dan aktiva tetap. 5, dana dianggap sebagai aktiva yang memiliki sifat yang sama dengan kas. Artinya semua aktiva yang dimiliki fungsi seperti kas dapat dikatakan dana. Khusus yang dibahas dalam hal ini adalah dana yang mengandung arti sebagai modal kerja untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan yang diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek yang kurang dari 1 tahun. Seperti kas, bank, surat-surat berharga atau marketable securities, piutang, sediaan atau persediaan, dan aktiva lancar lainnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Modal kerja dalam perusahaan dibagi dalam 2 jenis, yaitu modal kerja kotor, gross working capital, adalah semua komponen yang ada aktiva lancar secara total. 2, modal kerja bersih, net working capital, merupakan seluruh komponen aktiva lancar dikurangi dengan seluruh total kewajiban lancar atau utang jangka pendek.
Sedangkan konsep modal kerja dibagi dalam 3 konsep. 1. Konsep kuantitatif menyebutkan bahwa modal kerja adalah seluruh aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. 2. Konsep kualitatif merupakan konsep yang menitik beratkan kepada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini melihat selisih antara jumlah aktiva lancar dengan kewajiban lancar. 3. Konsep fungsional menekankan pada fungsi dana yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh laba. Selanjutnya kita membicarakan sumber modal kerja. Sumber modal kerja dapat diperoleh dari sebagai berikut. 1. Hasil operasi perusahaan. 2. Keuntungan penjualan surat-surat berharga. 3. Penjualan saham. 4. Penjualan aktiva tetap. 5. Penjualan obligasi. 6. Memperoleh pinjaman. 7. Dana hibah. Dan 8. Sumber lainnya. Setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, tugas manajer keuangan adalah menggunakan modal kerja tersebut. Selain itu, manajer keuangan juga harus membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja tersebut. Dalam laporan penggunaan dan sumber modal kerja akan terlihat perubahan modal kerja yang dimiliki perusahaan. Laporan perubahan modal kerja disebut juga dengan statement of fund. Laporan perubahan modal kerja. Untuk membuat laporan perubahan modal kerja, kita dapat melihat dari perbandingan neraca PT Surya di bawah ini. PT Surya Tbk
neraca perbandingan per 31 Desember 2015 dan 2016 dalam jutaan rupiah. Seperti kita lihat di bawah ini. Pos-pos neraca periode 2015 dan 2016. Tidak semua ini kita uraikan. Misalnya aktiva lancar kas tahun 2015 250, tahun 2016 350, dalam jutaan ini ya, naik 100. Surat-surat berharga 2015 140, 2016 50, turun 90 juta. Piutang 2015 350, 2016 250, turun 100. Sediaan 2015 125, 2016 150, turun 100. Sediaan 2015 125, 2016 150, naik 25. Jadi total aktiva lancar tahun 2015 865, kalau kita jumlahkan semua ini ada 4 item itu. Tahun 2016 4 item juga 800, maka total aktiva lancar turun 65. Nah, begitulah selanjutnya kita harus membicarakan item per item untuk periode 2015-2016, apakah naik atau turun, sehingga dapat total aktiva lancar berapa, total aktiva berapa, total aktiva tetap berapa, total utang lancar berapa, total utang jangka panjang berapa, ekuitas berapa, total ekuitas berapa, total pasiva berapa untuk tahun 2015 dibandingkan 2016, apakah turun atau naik. Secara ringkas, laporan perubahan modal kerja dapat dilihat dari penjelasan berikut ini. Komponen periode modal kerja periode 2015-2016, modal kerja naik turun. Kas tahun 2015 250, tahun 2016 350, naik 100.
Surat berharga 2015 140, 2016 50, turun 90. Piutang 2015 350, 2016 150, turun 100. Sediaan 2015 125, 2016 150, naik 25. Utang bank 2015 550, 2016 200, modal kerja turun 350. Utang dagang tahun 2015 100, 2016 200, modal kerja naik 100. Utang wesel 2015 100, 2016 50, modal kerja naik 50. Jumlah naik 225, turun 596. Sehingga penurunan modal kerja 590 kurang 225, 365. Nah, demikianlah saudara-saudara pembahasan kita pada siang sampai sore hari ini. Dan tugas dikerjakan sekarang serta dikumpulkan. Terima kasih. Salam.